Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayunisa, prodi kelas 209. Dari program studi ilmu komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik. Soal 1. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 dari macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Jawab. Macam-macam term dalam logika. 1. Term universal dan term singular. Term universal adalah term yang dapat diterapkan pada banyak individu atau objek, mencakup suatu kelas secara keseluruhan. Sementara term singular merujuk pada satu entitas atau individu spesifik. Contoh, term universal, manusia, kota, bunga. Term singular, Socrates, Jakarta, bunga Rafflesia. 2. Term konkret dan term abstrak. Term konkret mengacu pada objek yang dapat dialami melalui indera atau benda fisik, sedangkan term abstrak mengacu pada sifat, kualitas, atau konsep yang tidak memiliki wujud fisik. Contoh, term konkret, mobil, gunung, buku. Contoh term abstrak, cinta, keadilan, kecerdasan. 3. Term positif dan term negatif. Term positif menyatakan adanya suatu sifat atau kualitas, sedangkan term negatif menyatakan ketiadaan sifat atau kualitas tertentu. Contoh term positif, jujur, bahagia, sehat. Contoh term negatif, tidak jujur, tidak bahagia, tidak sehat. Soal kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Jawab. Logical fallacy atau sesat pikir. Sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak masuk akal. Berikut beberapa jenis logical fallacy beserta contohnya. 1. Ad hominem atau serangan pribadi. Menyerang karakter atau sifat pribadi lawan bicara sebagai ganti membantah argumennya. Contoh, tidak perlu mendengarkan pendapatnya tentang ekonomi. Dia kan bukan sarjana ekonomi. 2. Slippery slope atau kemiringan licin. Berpendapat bahwa satu peristiwa akan memicu rangkaian peristiwa buruk tanpa bukti yang cukup. Contoh, jika kita memperbolehkan penggunaan ponsel di kelas, nanti siswa akan bermain game terus, tidak memperhatikan pelajaran, nilai mereka akan turun, dan masa depan mereka akan hancur. 3. False dilemma atau dikotomi palsu. Menyajikan hanya 2 pilihan saja, padahal sebenarnya masih ada pilihan lain. Contoh, kamu harus mendukung kebijakan ini sepenuhnya, atau kamu menentangnya. 4. Appeal to authority atau banding otoritas. Menggunakan pendapat seorang ahli atau figur otoritas sebagai bukti mutlak tanpa mempertimbangkan argumen itu sendiri. Contoh, Dr. X mengatakan bahwa teori ini benar, jadi pasti teori ini benar. 5. Post hoc ergo propter hoc atau setelah ini maka karena ini. Mengasumsikan bahwa jika peristiwa B terjadi setelah peristiwa A, maka A pasti menyebabkan B. Contoh, saya minum jamu tadi pagi dan sekarang flu saya sembuh, berarti jamu itu menyembuhkan flu saya. Cara menghindari logical fallacy. 1. Berpikir kritis dan analitis. 2. Pelajari berbagai jenis logical fallacy. 3. Terbuka terhadap kritik. 4. Mencari bukti yang memadai. 5. Hindari penyederhanaan berlebihan. Itulah jawaban saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.